welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama aku Tasya. Di video kali ini aku pengen share parfum-parfum favorit aku apa aja. Kalau misalnya kalian penasaran, keep on watching. Nah, sebelum aku share favorit aku apa aja, aku pengen cerita dulu dikit. Bau apa sih atau scent apa yang aku suka? Jadi aku itu tipe orang yang suka perfume baunya tuh sweet, tapi nggak terlalu manis dan nggak terlalu florally gitu loh. Jadi aku nggak terlalu suka yang terlalu bunga banget atau terlalu fruity banget. Jadi in between gitu loh. Lebih sukanya yang powdery gitu. Nah, mostly perfume-perfume yang aku pakai ini tuh ada notes musky-nya, atau ada sandalwoodnya dan juga ada pink pepper. Nah, aku mulai dulu dari yang pertama. Ini yang pertama yang aku suka nih dari Byredo yang Blanche. Jadi si Blanche ini tuh adalah parfum niche pertama aku yang aku beli. Ini tuh baunya bener-bener bau powder yang fresh, manis gitu sih, bukan yang tipe floral ataupun fruit. Dia tuh notes-nya ada pink peppernya, ada musknya, ada sandalwood, terus kalau nggak salah ada rose-nya juga deh. Nanti kalian bisa cek juga. Kenapa aku suka banget ini? Dulu tuh Byredo adalah perfume niche pertama yang aku cobain waktu itu, karena beberapa tuh yang dulu aku tahu tuh ada Diptyque juga, terus ada Maison Courgène, terus ada beberapa lagi yang lain, tapi aku tuh jatuh cinta banget sama si Byredo ini dan yang Blanche ini karena baunya tuh mengingatkan aku sama bau powder, bau bedak zaman dulu waktu masih SD gitu kali ya, tapi baunya tuh fresh gitu loh. Dan si Blanche ini tuh lumayan tahan lama banget, hampir setengah hari lah kira-kira tuh 16 jaman gitulah di kulit aku. Jadi kalau misalnya walaupun udah selesai mandi, base notes-nya tuh masih bisa kecium gitu loh di kulit gitu. Nah, si Blanche ini sendiri aku biasanya lebih sering pakai buat pagi ke siang. Aku jarang pakai ini buat malam karena kalau misalnya pakai buat malam tuh menurut aku terlalu soft, jadi baunya tuh nggak terlalu keluar. Nah, tapi kalau misalnya pakai ini di pagi ke siang tuh bau freshnya lebih keluar, apalagi kalau misalnya kena AC sama kena kulit tuh baunya lebih ngeblend aja gitu loh. Nah, jadi aku rekomendasiin banget buat kalian yang suka bau-bau yang powdery gitu, ini cocok banget buat kalian cobain. Nextnya itu aku ada dari Maison Margiela yang Lazy Sunday Morning. Ini aku nggak beli yang full size karena to be honest aku lumayan suka nyobain perfume dan sayang kalau misalnya beli yang langsung full size. Ini aja full size belum habis-habis. Aromanya itu tuh lumayan mirip sama si Blanche. Dia tuh kalau si Lazy Sunday Morning tuh lebih cottony gitu. Baunya tuh agak lumayan mirip sama bau laundry, tapi dia baunya tuh lebih soft gitu. Nah, si Lazy Sunday Morning ini tuh base notes-nya ada musk juga dan patchouli yang biasanya emang mostly ada di perfume yang aku suka ini. Terus dia ada rose-nya juga, ada orange blossom dan juga lily. Nah, si Lazy Sunday Morning ini aku suka combine sama si Beach Walk dari Maison Margiela. Sebenarnya si Beach Walk ini bukan termasuk favorit perfume aku. Nah, cuman kalau ini dua digabung tuh baunya jadi jauh lebih strong dan dua-duanya tuh jadi jauh lebih keluar gitu loh baunya. Karena kalau si Beach Walk ini tuh baunya lumayan bener-bener bau kayak pantai gitu sih, antara bau pasir dan bau pantai, jadi agak manis fresh gitu. Sedangkan kan kalau si Lazy Sunday Morning kan baunya lebih manis yang fresh gitu kan, soft cotton gitu. Nah, ini tuh kalau dicampur keduanya tuh jadi bisa kecium dua-duanya lebih strong gitu. Nah, kalau misalnya aku lagi pengen soft banget kayak cuman di rumah aja, aku suka pakai ini aja sendiri, makanya ini jauh lebih dikit dibandingin ini. Tapi kalau misalnya buat pergi, nah itu biasa aku suka combine keduanya ini gitu. Biasanya aku pakai ini buat pergi sih. Kalau misalnya si Lazy Sunday Morning kebanyakan aku pakai buat di rumah aja. Kalau misalnya buat WFH atau kayak lagi pengen powdering up sendiri gitu di rumah, nah biasanya aku pakai ini gitu. Nah, si Lazy Sunday Morning dari Margiela ini baunya tuh mirip banget sama Narciso Rodriguez yang For Her. Ini aku beli di Kent-nya. Baunya tuh hampir kayak
90%, 95% bahkan miripnya. Jadi kalau misalnya kalian punya salah satu di antara ini, kalau misalnya pengen cobain, kalian bisa cobain salah satunya aja, atau misalnya punya Margiela atau punya si Narciso, nggak perlu beli dua-duanya karena menurut aku keduanya tuh mirip banget. Jadi kalian bisa cobain salah satunya, tapi aku lebih rekomendasiin si Lazy Sunday Morning. Nah selanjutnya aku punya perfume favorit aku, ini dari Diptyque yang Fleur de Peau. Si Fleur de Peau ini aku punya Viala karena waktu itu tuh galau gitu loh mau beli ini atau si L'Ombre d'un Slow deh kalau nggak salah. Yang L'Ombre d'un Slow tuh aku punya full size-nya, tapi ternyata aku jauh lebih suka si Fleur de Peau ini karena si Fleur de Peau ini baunya tuh walaupun ada maskinya, si Diptyque tuh kan ciri khasnya bau maski ya, maskinya Diptyque banget gitu. Tapi si Fleur de Peau ini tuh bau powdernya tuh lebih kecium ketika dia udah dries down di kulit gitu. Jadi dia walaupun strong maskinya tapi powder feelingnya tuh tetap ada gitu. Nah ini tuh udah habis, jadi kayaknya aku bakalan repurchase full size-nya. Nah buat si Fleur de Peau sendiri itu notes-nya mirip-mirip juga sama yang lain. Ada musk-nya, ada sandalwood-nya, terus ada rose, ada pink pepper juga. Nah cuman dia tuh ada bergamotnya, jadi baunya agak lebih, walaupun musky tapi lebih sedikit manis dibandingin yang dua yang tadi aku udah mention. Kemudian biasanya si Fleur de Peau ini aku sering pakai buat occasion dari sore ke malam karena baunya tuh lebih strong. Cocok banget dipakai buat ke kondangan yang suka bau agak fresh, yang lebih strong, nggak terlalu soft. Ini tuh cocok banget. Terus biasanya nih orang-orang suka bilang kalau misalnya perfume Diptyque tuh adalah perfume orang-orang yang gajinya 20 juta cek. Dan menurut aku recommended banget sih buat cobain si Diptyque karena memang perfume-nya tuh mostly baunya emang berasa banget luxury walaupun lumayan expensive ya, lumayan mahal. Karena dari semua ini memang si Diptyque itu yang luxury feelingnya tuh lebih dapet gitu loh, walaupun mahal tapi berasa banget gitu loh dibandingin semuanya. Karena kalau yang lain tuh baunya memang lebih fresh manis, sedangkan kalau dia tuh maskinya tuh bener-bener Diptyque banget itu. Nah tapi kalau si Fleur de Peau ini memang karena aku suka powder kind of scent, nah yang ini salah satu yang ada powder feelingnya. Nextnya ini ada parfum lokal kecintaan aku, ini dari Mind Perfumery yang Beige 96. Nah waktu itu tuh aku actually beli semua vialnya mereka, yang her maupun him. Karena waktu aku ngambil kuisnya tuh aku kayak ragu gitu loh mau beli yang mana kan. Mereka tuh ngerekomendasiin Florescent ke aku. Cuman pas aku baca notesnya si Florescent ini lumayan terlalu florally buat aku gitu. Akhirnya setelah udah cobain semua Viala aku jatuh cinta banget sama si Beige 96 ini. Karena Beige 96 ini tuh baunya bener-bener bau kulit habis mandi, fresh. Pokoknya dari semua parfum yang aku punya ini tuh paling beda dari semua karena emang nggak ada powdernya banget gitu. Berasa banget kayak bau habis mandi. Base-nya sendiri again ini tuh ada sandalwoodnya, ada a bit of rose-nya, terus ada orange-nya juga karena bukan tipe orange yang kayak kecut fresh gitu sih, tapi jatuhnya tuh lebih kayak bener-bener bau habis mandi gitu loh. Terus biasanya aku tuh suka pakai ini kalau misalnya pagi ke siang kayak habis mandi, pakai ini tuh bau sabun yang kita pakai tuh jadi jauh lebih keluar gitu karena dia bener-bener ngeblend banget sama kulit gitu. Dan surprisingly aku tuh suka banget sih Mind karena dia tuh lumayan perfume lokal yang tahan lama, karena biasanya kalau aku semprot ini sampai malam pun dia tuh masih ngeblend gitu loh di kulit. Dan biasanya aku pakai ini tuh buat WFH, pakai ini di rumah kalau misalnya aku lagi nggak pakai AC gitu ya di rumah. Ini tuh ngeblend banget sama keringet tapi baunya tuh jadi enak banget gitu loh, kayak ya bener-bener bau kulit gitu. Dan aku lebih ngerekomendasiin ini pakainya pas lagi summer gitu sih. Kalau pakai pas lagi hujan atau misalnya kondisinya lagi dingin tuh menurut aku baunya tuh jadi kurang keluar karena emang dia tuh sangat menggambarkan
bau summer gitu loh. Jadi baunya bener-bener fresh from the shower banget gitu. Oke, last but not least, ini aku ada perfume dari Lush. Ini yang scentnya Lust. Nah, si Lush ini termasuk salah satu perfume pas zaman aku kuliah, tapi aku masih lumayan suka sih pakai si Lust ini. Si Lust ini tuh dari semua perfume yang aku punya nih paling sweet, karena si Lust ini notesnya tuh ada vanilanya. Emang vanilanya lumayan kecium sih. Notes yang paling utamanya banget itu sebenarnya jasmine sih, karena jasminenya kecium banget, tapi emang jasmine dan vanilanya tuh keblend banget, menghasilkan bau si Lust ini gitu. Terus dia juga ada rose-nya juga, ada ilang-ilangnya juga, dan ada sandalwood deh kalau nggak salah. Ya benar, ada sandalwoodnya juga. Nah, warna merahnya ini tuh mereka nggak pakai pewarna, emang langsung diambil diekstrak dari oil-oil yang mereka pakai. Dan si bau si Lust ini tuh memang sangat mengingatkan aku sama tokonya Lush gitu. Jadi kenapa dulu tuh aku suka banget ini, karena setiap lewat Lush gitu kan kecium banget tuh bau tokonya, kayak dari jauh tuh udah kecium kan. Nah, biar kayak tetep merasa ada di deket toko Lush, makanya aku beli si Lust ini. Dan si Lust ini tuh sebenarnya baunya memang agak sedikit kayak bau permen karet gitu loh, tapi bukan yang giung permen karet manis gitu loh, tapi memang lebih kayak bau bath bomb sama bubble barnya Lush gitu. Tahannya lumayan lama karena memang dia tuh mostly langsung pakai oil yang mereka ekstrak. Jadi bener-bener biasanya bisa up to 24 hours walaupun udah mandi gitu. Cuman memang minusnya karena dia ada warna merahnya gini. Ini kalian bisa lihat nih, kalau misalnya tumpah tuh dia memang langsung ada warnanya gitu loh. Jadi emang kalau disemprot dia tuh bisa menghasilkan warna. Jadi better, saran aku kalau misalnya pakai ini tuh jangan langsung disemprot ke baju, karena dia bisa ngasilin warna dan nanti jadi ngerusak warna baju gitu. Tapi buat yang suka bau sweet, ini tuh baunya enak banget deh dan tahan lama. Karena si Lush ini tuh pakai bahan-bahannya yang natural dan alami, memang dia tuh nggak bisa tahan terlalu lama. Kayak maksimal tuh 2 tahun tuh udah expire, walaupun baunya nggak akan hilang 100%, cuman dia akan berkurang, kayak nggak seperti parfum-parfum lain gitu. Jadi memang dia nggak pakai pengawet yang tinggi gitu loh, tapi tetap baunya tuh masih enak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya, ini kan aku beli kalau nggak salah tuh dari 2019 dan ini expire 2022. Kalau misalnya baunya udah berkurang, biasanya aku pakainya buat di rumah aja gitu. Jadi biar ada kesan playfulnya gitu loh di rumah. Tapi dulu-dulu kalau misalnya zaman kuliah emang aku pakainya dari pagi ke siang. Tapi ini bisa banget juga dipakai buat malam, as long as kalian emang suka bau sweet gitu. Nah, jadi segitu aja parfum-parfum rekomendasi aku. Semoga kalian cocok juga. Kalau misalnya kalian punya perfume-perfume yang mirip, boleh komen di bawah. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian udah pernah coba-coba perfume ini atau punya rekomendasi perfume lain yang udah kalian cobain, jangan lupa untuk review di FD App. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!